ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. Seperti biasa sebelum mulai ngaji kita doa zikir paling utama salah satunya yang sering kita amalkan. Mudah-mudahan istiqomah sampai kita wafat. Amin. Karena tidak ada saat yang paling indah ketika wafat dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Sudah hal yang indah dalam hidup kita mati dalam membawa iman adalah yang lain-lain lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil qiblati qiblah. Wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Wa bil mu'minina wal mu'minati ihwana. Ala dzalika nahya. Ala jadika nahya. Wa ala dzalika namut. Wa ala jadika namut. Insyaallah. Insyaallah. Minal aminin. Minal aminin. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Termasuk kebiasaan yang dianjurkan oleh guru-guru kami adalah setiap sebelum mulai ngaji itu baca Al-Fatihah. Di antara isi Al-Fatihah, guru saya katakan Al-Fatihah itu biar sekali, tetapi kalau kita niatkan untuk orang tua, niatkan untuk guru-guru, niatkan untuk seluruh umat Islam, seluruh alam, seluruh dunia, insya Allah barokahnya Fatihah akan sampai. Di antara majelis yang paling disenangi oleh Allah adalah majelis ilmu, apalagi di masjid. Maka nggak ada tempat yang paling makbul ketika apa? Selesai ibadah di dalam masjid. Kenapa Fatihah nggak surat Yasin atau nggak surat Al-Ikhlas yang lain-lainnya? Termasuk bentuk kita itu syukur kepada Allah didekatkan dengan orang-orang soleh yang tadi itu memberikan doa haji Al-Fatihah. Terus guru saya sampaikan, kalau lagi kirim Fatihah jangan lupa Fatihah juga buat guru-guru saya dan guru-gurunya lagi sampai baginda Rasulullah Sallallahu. Terus kalau nanya gimana caranya, ya ini kan guru sampai banyak, bisa atas ratusan sampai ribuan. Ya gampang, Fatihah kepada saya, kemudian ila masyaihi sampai ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang perlu saya sampaikan, ilmu itu ibarat aliran listrik. Ilmu itu ibarat aliran listrik. Aliran listrik itu kalau nggak nyolok, apa tuh ya? Nyolok tuh stop kontaknya, nggak masuk, biar kenceng, kira-kira ngalir apa? Nah, supaya aliran itu sampai dengan kita kirim hadiah, kirim Fatihah kepada guru-guru kita semua. Akhirnya alirannya nyampe, akhirnya listriknya nyampe. Walaupun
ibarat kita nih iman kita nih 5 watt atau bahasa sekarang 5 watt, 3 watt. Tapi kalau alirannya nyampe nyala nggak lampunya. Iman itu dalam hatinya, ilmu itu dalam hatinya. Tapi kalau pegangannya kuat, tetapi nggak ada solok apa ya aliran yang nyolok. Kalau pegangannya kuat, nggak bakal nyampe. Nah ilmu itu diantara hikmahnya kita kirim Fatihah itu supaya alirannya sampai. Dan itu setiap umpama ada guru-guru di sini yang mungkin karena saking banyaknya jadwal nggak sempat baca Fatihah, kita baca Al-Fatihah sendiri kepada beliau di depan saya dan guru-gurunya, guru-guru saya sampai Rasulullah. Akhirnya apa? Setiap ilmu, setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru itu langsung masuk ke dalam hati. Wallahu a'lam. Kemudian 2 minggu lalu kita membahas mengenai adabnya bangun tidur dan adab masuk ke dalam kamar mandi. Islam itu termasuk agama, bukan termasuk, satu-satunya agama. Keyakinan harus kita yakini. Satu-satu agama yang paling lengkap urusan apapun. Urusan baik itu urusan yang sifatnya zahir, materi, ataupun yang sifatnya batin. Maka dalam Islam itu sering sekali kita tuh diajarkan gitu sama orang tua, makan duduk jangan dulu. Sebelum makan jangan lupa doa. Ini hal-hal ringan yang kalau kita sebagai orang yang mengamalkan tidak betul-betul mempelajari kenapa sih harus doa, kenapa sih harus duduk, akhirnya apa? Akhirnya amalan-amalan harian yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas. Rutinitas itu apa? Yang keseharian. Tetapi kalau amalan-amalan yang sekiranya ini adalah menurut kita amalan ringan, tapi kita betul-betul mendalami kenapa sih Rasulullah SAW itu masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kenapa sih dalam Islam itu istinja itu ada bab khusus. Gak asal bagaimana istinja itu berdiri, bagaimana istinja itu ketika duduk, bagaimana keadaannya. Itu kalau kita betul-betul fahami, betul-betul kita pelajari satu persatu dari pelajaran itu semua, maka kita akan yakini dengan seyakin-yakinan setiap kita ibadah, amalan apapun, kita akan yakini bahwasanya memang Islam itu adalah satu-satunya agama yang terbaik untuk seluruh manusia. Nanti kita akan cuplik sedikit. Minggu lalu kita diperintahkan usahakan kalau bangun tidur bangunnya sebelum terbit matahari. Hikmahnya apa? Supaya kita melihat tanda kebesaran Allah yang terjadi, yang itu tidak bisa dilihat kecuali orang yang bangun di pagi. Langit yang tadinya gelap jadi terang. Usahakan ketika bangun tidur pertama yang diingat siapa? Allah apa HP? Bangun tidur otak hati itu langsung Allah, alhamdulillah, langsung. Itu harus latihan refleks. HP lagi, taruh HP-nya, ingat lagi, alhamdulillah. Kalau ingat lagi, usaha lagi, balik lagi. Manusia biasa hal itu. Awal ingat nyari apa? Jam berapa? Jam berapa? Pas teknik jam tutup jam. Alhamdulillahilladzi ahya. Ini latihan setiap hari harus. Kenapa sih harus alhamdulillah? Udah dijelaskan dulu panjang lebar. Bagaimana tuh kalau ada sistem yang Allah matikan dari tubuh kita, orang dari sini, misalnya mati aja, namanya tadi kemarin masih bilang kecentit, atau apa salah di kala tidur, gimana susahnya seminggu nengok susah. Maka kita alhamdulillah urat di sini masih lurus, masih lempeng. Ada orang bangun tidur ya tadi itu kakinya tiba-tiba keram, nggak bisa jalan. Banyak sekali. Maka bangun tidur yang diingat alhamdulillah. Masih banyak pelajaran. Lalu sudah dibahas. Habis itu pakai pakaian. Nah orang tuh kalau bangun tidur yang pertama kali diingat apa? Pakai pakaian. Maka pakai pakaian niatnya apa? Menjalankan perintah Allah yang berupa menutup aurat.
pakai sarung, pakai celana, semua. Kemudian habis itu orang tuh biasanya habis dari kamar, dari pakai baju langsung ke kamar mandi. Udah dibahas masuk kaki kiri segala macam. Kita lanjut adab-adab di dalam kamar mandi. Wa indal khuruj, ketika orang itu keluar dari kamar mandi atau selesai buang hajat, baik itu mandi atau buang air besar atau air kecil, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Masya Allah. Ini baru pertama mulai aja langsung kita di ghufranak. Orang dari WC, keluar dari WC, apa doanya Pak? Ghufranak. Di dalam kitab ini riwayat lain banyak. Ghufranak, ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau. Dari WC itu minta ampun. Kenapa? Di dalam WC kita tidak bisa berzikir. Di antara tanda-tandanya orang itu dekat dengan Allah, lisannya itu enggak berhenti apa? Zikir. Perintah dari bagi Nabi, bahasahilah lisan kau dengan zikrullah. Di antara tandanya orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu setiap detiknya enggak berhenti zikir. Nah, orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia, para nabi, para rasul, itu setiap detiknya zikir terus. Makanya kalau kita lihat para alim ulama yang betul-betul rasih ilmunya itu, mesti mulutnya mesti itu apa? Zikir, sholawat, apapun itu. Perhatikan ya, rata-rata kalau lagi gak sibuk lagi dia mesti diem, zikir. Dalam hati, kalau gak miripnya umat kami. Nah itu tidak bisa beliau lakukan di dalam WC. Kenapa? Zikirnya gak bisa dengan suara. Maka diantaranya apa? Keluar dari WC, mohon ampun, ya Allah saya mohon ampun, gak bisa zikir. Kalau kita apa? Mohon ampun habis maksiat. Orang soleh enggak, mohon ampun enggak bisa zikir. Jadi tingkatan kita itu sama orang-orang dekat dengan Allah itu jauh sekali. Kita yang mohon ampun dari ninggalin sholat, mohon ampun dari apa? Nyakitin hati saudara muslim, mohon ampun dari perbuatan mencuri, mohon ampun dari segala macam. Tapi orang-orang iman, yang imannya betul-betul kuat, itu mohon ampun dari tidak bisa berzikir. Maka kita latihan keluar dari WC, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah mohon ampun, karena saya di dalam WC tidak bisa mengingat Engkau, tidak bisa berzikir. Kemudian dilanjutkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Habis dari WC alhamdulillah. Kenapa sih alhamdulillah? Di sini dijelaskan yang berhubungan dengan kaitan dalam WC. Adhaba anni ma yu'dhini. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau yang telah menghilangkan dari diri saya ma yu'dhini, sesuatu yang menyakitkan diri saya. Orang itu kalau masuk WC, buang air besar atau buang air kecil, yang dibuang apa Pak? Kotoran. Jadi usus besar, itu orang kita buang air besar, betul-betul dibersihkan. Semua racun, kemudian perkara-perkara yang gak manfaat di dalam tubuh yang masuk ke dalam mulut kita. Tuh yang habis makan gorengan, apa tuh? Minyak jelantah masuk ke dalam tubuh. Ya apalagi Pak? Yang gula-gula, kolesterol, semua. Umpama orang itu gak bisa buang, maaf, gak bisa buang air besar 3 hari atau seminggu, susah gak Pak? Sakit pun. Usus besar tuh membesar bengkak. Tapi setiap hari Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya membuat kita sakit perut sehingga apa? Ingin membuang air besar. Coba 1 hari aja Allah enggak beri, 2 hari aja Allah enggak beri nikmat buang air besar, gimana kehidupan Pak? Makanya di sini kan alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Ya Allah, terima kasih sekali Engkau telah menghilangkan dari tubuh ini perkara-perkara yang menyakitkan diri saya. Terus dia lanjut lagi. Wa abqa fi ma yanfa'uni. Dan Engkau telah menetapkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk tubuh saya.
Maka itu vitamin, mineral, zat besi yang itu bermanfaat dengan tubuh itu nggak dibuang dengan buang air, tetapi apa? Masih tetap dalam tubuh sehingga bermanfaat untuk tubuh. Maka sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita yang setiap hari kita lakukan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita ke WC. Maka tidaklah orang beriman keluar dari WC kecuali imannya semakin kuat. Tidaklah orang iman itu keluar dari kamar mandi kecuali semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Ya tadi itu menyadari bahwasanya ini keluar dari WC nikmat dari Allah. Maka yang diucapkan alhamdulillah. Wa yang bagi anta'uddan nabl. Nah, kemudian di dalam WC sebelum kita masuk WC dianjurkan untuk mempersiapkan kerikil. Apa? Nabl itu batu. Qabla qada'il hajati, sebelum membuang hajat. Untuk apa itu batu? Untuk istinja. Jadi dalam fikih Syafi'i itu istinja yang paling sempurna dua. Pertama dengan batu, lalu ditambah dengan air. Aslinya istijmar itu apa? Istinja menggunakan apa? Batu. Usahakan kalau batunya kecil 3. Kalau batunya gede, cari batu yang mempunyai 3 sisi. Kalau sekarang mah tisu ya, orang sekarang mah ya. Apa? Tisu. Mau buang air kecil, buang air besar, pakai tisu baru tambah dengan air. Jadi istinja yang paling sempurna aslinya itu dengan apa? Menggunakan batu terus ditambah dengan air. Syaratnya batunya harus kering, nggak boleh basah, nggak boleh ada lumpur. Kemudian yang kedua, tambahan sedikit. Kalau kita tidak menemukan batu atau salah satu keduanya, maka yang utama setelah batu dan air pilihlah air. Pertama batu dengan air, yang kedua air saja, yang terakhir baru batu saja. Kalau memang tidak ada air. Nah sekarang tisu itu insya Allah sudah mewakili daripada apa? Batu. Ini kan bicara zaman dulu kan nggak ada tisu, nggak ada air juga sulit ya. Jadi pakai apa? Itu yang paling sempurna. Minimal kalau belum pernah mengamalkan, sekali seumur hidup mengamalkan. Istinja pakai batu. Niat apa? Mengamalkan ilmu, mengamalkan dulu yang pernah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajat. Dan diusahakan jangan istinja bil ma'i menggunakan air fi maudhi'i qada'il hajat, di tempat buang air tersebut. Maksudnya gimana? Ini kalau di kitab ini bicara zaman dulu gitu. Kalau orang itu buang airnya di sini gitu, maka jangan istinja pakai air di sini, tapi cari tempat lain. Kenapa? Karena zaman dulu tuh nggak ada kloset, nggak ada apa? Kloset. Sehingga kalau dia tuh misalnya mohon maaf buang airnya itu di tanah, nanti itu takut cipratannya kena badan, sehingga itu membuat sholatnya menjadi sulit, ibadahnya menjadi sulit. Maka di sini dikatakan usahakan kalau istinjanya nggak ada klosetnya atau tempat yang tidak disediakan khusus buat istinja, maka pindah tempat, jangan istinja di tempat yang sama. Kalau sekarang udah gampang karena udah ada kloset atau toilet. Kemudian wa antastabri'a minal baul bitanah. Nah, ini kesunahan selanjutnya. Ini hukumnya sunnah kalau yang ini. Apa itu? Usahakan ketika istinja kita melakukan istibro. Mananya apa? Betul-betul di dalam WC itu tidak ada perkara yang ditahan, tapi semuanya dikeluarkan dengan bersih.
Maka di sini dikatakan bitanahnu, dengan cara berdeham. Bapak-bapak tuh yang sering ya. Nah itu termasuk kesunahan yang kita itu dianjurkan ketika buang hajat. Supaya apa? Supaya semua kotoran betul-betul bersih, tidak ada ragu. Kalau nggak bisa dan buat natri dengan dia apa? Tusuk apa Pak? Dipijit. Ini bagian tempat-tempat yang bagian perut itu apa dipijit. Berapa kali? Tiga kali. Karena termasuk cobaannya kita itu apa? Ketika buang hajat itu tidak sempurna, akhirnya keluar darah WC dalam keadaan ragu-ragu. Ini masih ada kencingnya apa enggak? Masih ada ininya apa enggak? Kenapa? Karena tidak istibro atau tidak betul-betul membersihkan diri dari apa? Dari kotoran-kotoran yang harus dibuang. Maka itu kemudian apa? Pencet-pencet itu dianjurkan ketika apa? Buang hajat. Salatan 3 kali. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadim. Nah, untuk apa nih, ini bahasanya saya rubah. Pakai tangan kiri kalau orang itu sedang buang air kecil, maka disunahkan apa? Tempat keluarnya, jalur keluarnya buang air kecil itu dipijet, dipijit atau ditekan-tekan supaya apa? Supaya betul-betul bersih. Ya Pak, ini Islam tuh ngajarin bagaimana caranya apa? Istinja, dipencet bagian sini, terus suruh daham. Coba model agama mana yang betul perhatian terhadap pengikutnya sampai sedetail itu? Ini kalau kita amalkan dari kecil, ibadah-ibadah yang istinja itu begini, insya Allah ada manfaatnya. Saya nggak mau bahas ke dokter karena bukan bidang saya. Insya Allah ada manfaatnya. Karena nggak mungkin agama Islam itu mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa saya harus kenapa saya harus ini? Itu semuanya diajarkan dan itu ada dalam kitab hadis dan kitab-kitab yang diajarkan oleh para alim ulama. Wa ikunta fi sahra. Kalau kita buang hajat di tanah yang lapang, nggak ada WC-nya, nggak ada apalagi di hutan. Fab'ud an uyunin nazirin. Usahakan buang air yang jauh dari pandangan manusia. Ini kebelet nih. Jangan tiba-tiba pinggir jalan langsung apa? Jur. Bapak sering ketemu nggak Pak kalau lagi naik mobil? Nah ini harus betul-betul kita perhatikan. Ini kalau ada orang kayak gitu, sampaikan. Apalagi itu keluarga kita. Bedanya apa kita dengan kambing? Nah, Islam itu mengajarkan perkara yang harus kita malu, perasaan apa malu. Jangan tembok orang sembarangan dikencing. Itu rumah saya tuh Pak, depan yang di situ, yang di bau kencing semua apa? Sudut meja dikencingin kucing. Ntar sudut kursi dikencingin kucing. Pojokan diberakin kucing. Lah manusia yang kita lihat sekarang, apalagi kalau Bapak keluar negeri yang itu jauh dari Islam, Masya Allah. Orang namanya buang air kecil, buang air besar, nggak dikira Pak. Nggak ada malunya, aja langsung. Nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, langsung. Maka Islam tuh ngajarin, kita tuh ada keadaan yang di situ kita nggak bisa kencing di tempat semestinya. Adabnya gimana? Pertama, kalau mau buang air kecil, buang air besar dan nggak ada tempatnya, usahakan cari tempat yang nggak bisa dilihat oleh orang. Saat Islam tuh ngajarin malu, gitu. Ngangkat betis tuh harus bagaimana caranya? Ini di sini diajarkan, semua diajarkan. Maka adab-adab seperti ini tuh harus didengar oleh orang banyak. Supaya apa?
Ya Islam tuh potretnya gini, sedetail ini gitu. Kalau nggak ada tempat buat buang WC, pertama cari tempat yang nggak ada orang sama sekali. Kemudian ditambah lagi wastatir bisyai'in. Nah, usahakan cari sesuatu yang bisa menutupi, entah itu kain, entah itu bambu, apapun itu, tutupi dari belakang. Supaya umpama ada orang kita nggak tahu, ini kita kan kiri udah nggak ada orang, ada satir yang bisa menutupi tempat kita buang hajat atau buang air. In wajad tahu, kata beliau. In wajad tahu, apabila kita menemukan satir atau penutup. Maka di sini bukan dikatakan orang Islam itu harus punya malu. Kalau buang air harus wajib pakai satir. Enggak. Di sini kan kalau nemu satir pakai penutup. Kalau nggak nemu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena namanya di tempat sohrok, di tanah lapang atau tempat yang itu bukan tempat WC, nggak masalah. Jadi Islam itu masih menerapkan poin-poin penting. Cari tempat yang nggak ada orang, usahakan ditutup. Tapi kalau nggak menemukan, maka tidak wajib. Jadi tetap ada kelonggaran. Coba kalau kita misalnya lagi kebelet nggak ada WC gitu, hukum mencari satir wajib. Itu gimana Pak? Antara megang ini nahan kencing sama cari satir, bingung nggak Pak? Bingung. Kalau ini dosa ini kalau nggak ada penutupnya. Enggak, in wajib tahu kalau nemu satir pakai satir. Tahu kok Islam orang tuh kalau udah kebelet nggak bisa mikir. Betul nggak Pak? Kalau nggak bisa keluar udah nggak bisa mikir. Maka Islam mengatakan cari satir doa kalau nemu pakai satir. Kalau nggak nemu ya udah minimal jangan kelihatan orang. Pohon. Ya sekarang pohon bisa. Tapi di sini ada babnya kencing di pohon tuh gimana? Langsung dijawab. Terus, nah ini Islam nih Masya Allah. Saya tuh baca itu makin, ya Allah Islam tuh begini ya. Sedetail ini ngajarin kita itu. Wala takshif aurataka qabla intihai ila maudhi'il julus. Jangan buka celana, kalau bahasa saya. Jangan buka celana sebelum kita sampai di tempat jongkok. Jadi bukan dari berdiri udah gerak. Paham gak Pak? Jadi bukan dari berdiri udah buka dodorin celana. Di sini dikatakan buka pelan-pelan. Nanti kalau udah kelihatan itu udah mulai posisi mau jongkok baru dilepas. Bukan yang dari atas sudah dipelorotin celana. Bapak tahu anak kecil nggak Pak? Anak kecil tuh gimana kalau buang air kecil? Di depan masih udah. Nah, kita ini mungkin anak kecil orang tua. Orang tua bagaimana? Ya orang tua harus lebih ada lagi. Anak kecil kalau buang air kecil, ada keponakan saya semuanya itu gimana? Depan WC udah buka celana. Kalau kita bagaimana? Dalam WC udah buka celana. Nah kita tambah lagi adab kita. Jadi buka celana itu ketika sudah mulai merendah atau mau duduk, dibuka sedikit-sedikit gitu. Bukan yang blok langsung. Malu. Mana tadi? Hilang. Oh iya. Maka jangan membuka aurat sebelum sampai kepada tempat duduk. Usahakan. Kecuali kata beliau di sini di syarahnya, kecuali takut menghindari najis. Contohnya gini, umpama kita itu celana itu nggak kita buka dari atas, nanti percikannya kena celana, maka nggak apa-apa dibuka dari sebelum kita duduk. Tapi selagi itu aman dari najis, paling baik dibuka sempurna ketika sudah mulai jongkok. Pelan-pelan. Di India atau Pakistan, di Pakistan lah ya, tempat saya dulu pernah jalan-jalan ke sana itu. Orang sana itu mempraktekkan ini semua. Jadi orang Pakistan itu celananya 2 meter. Orang Pakistan itu pinggangnya ini, pinggang celananya itu 2 meter sini. Dia tuh pakai tali dimasukin gitu. Nah, di rumah celananya banyak tuh, di rumah saya. Nah itu ditarik sama dia. Jadi di sini tuh banyak kumpulan kain. Karena apa? Bagian sininya
Itu 2 meter bagian pinggangnya. Ternyata pas saya pakai Pak, nyaman buat buang air ketika nggak ada WC. Karena ketika ininya lebar, itu apa namanya, kain-kain yang ada di pinggang itu bisa buat tutupin, mohon maaf, bagian belakang kita. Tutupin. Bapak jajal ya, buat celana kayak gitu. Itu kalau lagi udah di celana, enak sekali. Saya dibuka, nanti kita turunin dari belakang. Jadi dari belakang tuh, belakang kita nggak kelihatan orang. Jadi biar kita, mohon maaf, misalnya buang air di ngadep di mana, di tembok sebelah situ, orang nggak bisa lihat belakang kita. Kenapa? Karena ketutupan celana. Jadi yang ini bagian depan cuma sedikit. Itu di daerah Mekah. Maka di sana tuh banyak nyari WC umum susah. Nyari WC umum susah. Maka Allah buat apa? Orang sana tuh Allah beri ilham, celananya tuh pinggangnya 2 meter. Kalau di sini kan enak, masjid di mana-mana, kemudian WC di mana-mana. Di sana agak sulit, gitu. Karena saking banyaknya manusia, gitu. Padat kotanya. Sehingga apa? Mereka banyak buang air di tempat-tempat yang nggak semestinya, tapi dalam keadaan tertutup. Kemudian beliau melanjutkan, wala tastaqbil asyamsa wal qamar wala nastaqbil al-qiblah wala tastaqbil. Maka ketika buang air, buang hajat, usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini udah dibahas ya. Jangan buang hajat dalam keadaan apa? Membelakangi atau menghadap kiblat. Gunanya apa? Takziman lil kiblat, mengagungkan kiblat, tempat ibadahnya, menghadapnya orang-orang Islam. Gitu. Terutama ketika ini di luar ruangan atau di tempat-tempat lapang, usahakan jangan menghadap kiblat. Tapi kalau itu ada ruangannya, WC kalau sekarang, maka bagaimana? Maka hukumnya nggak wajib, tapi dianjurkan. Sunnah jangan sampai menghadap kiblat. Tapi kalau di luar ruangan dan nggak ada sakit, hukumnya wajib jangan sampai menghadap kiblat. Ini misalnya juga, Bapak lagi jalan-jalan tiba-tiba kebelet, usahakan kalau kencing jangan ngadep kiblat. Kalau lagi di jalan, gitu. Usahakan miring kanan, miring kiri. Wallahu ta'ala. Wala tajlis fi mutahaddisin nas. Nah, jangan buang air kecil di tempat orang nongkrong atau orang banyak kumpul. Ini ada pos RW tiba-tiba dikencingin misalnya. Gak boleh. Kenapa? Idza'ul muslim, menyakiti hati saudara muslim, hukumnya apa? Haram. Nyakiti hati saudara muslim, hukumnya apa? Haram, dosa besar. Maka jangan sampai kita buang air kecil di tempat banyak orang kumpul. Karena baunya itu bikin semeriwing. Tahu semeriwing, Pak? Nah, di sini diberikan catatan, kecuali di tempat-tempat maksiat. Maka itu dianjurkan kita buang air kecil di situ supaya orang nggak maksiat di situ. Misalnya di pojok bagian bumi mana ada orang suka mabok, kencingin aja dia. Kenapa? Nggak mungkin orang mabok dalam keadaan bawa pesing. Akhirnya dia kabur. Tapi kalau di PSRW, pos RT, pos satpam ya jangan di. Kan banyak orang-orang tuh ini ada pos kencing di situ. Banyak itu. Bapak cek dah pos-pos kosong tuh. Semuanya bau pesing. Saya nggak lihat, Pak. Maka jangan kencing di tempat orang banyak kumpul, kecuali tempat di situ tempat maksiat, tempat kencingin aja kalau salah. Kenapa? Supaya orang tidak maksiat ataupun tidak lain di tempat tersebut. Maka kalau diomongin susah, kencingin aja tempatnya, Pak. Kalau itu cara termajur supaya orang nggak kumpul di situ. Wala tabul fil ma'ir raqid. Usahakan jangan buang air kecil di air yang menggenang. Air apa? Menggenang. Ada air menggenang, contohnya kolam, ya toh?
atau tempat apa gitu, maka itu usahakan hukumnya makruh, kita jangan sampai kencing di air yang menggenang, apalagi airnya sedikit, karena itu bisa menjadikan air tersebut semuanya menjadi najis. Kecuali at-tabahur, dalam kitab fikih di sini nggak ada, dalam kitab fikih itu termasuk di anak dikatakan kecuali fil ma'in tabahur, di air-air yang itu airnya sudah seperti apa? Lautan. Airnya lebih dari 2 kula atau air banyak nggak masalah. Kolam renang bagi yang sering praktek. Watah tasyajarah al-musmarrah. Nah, dilarang buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Nggak boleh buang air kecil di bawah pohon yang berbuah, baik buahnya bisa dimakan ataupun tidak. Dalam Islam dilarang buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Coba agama mana? Nggak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Yang mengajar kayak gitu kalau ke Islam siapa, Pak? Ada nggak, Pak? Kan orang kan bebas aja mau kencing di bawah pohon. Boleh kecil di bawah pohon, tapi usahakan cari pohon yang nggak ada buah. Apalagi pohon orang, pohon mangganya. Bapak kecilin, marah nggak tuh yang punya pohon? Marah, ini mangga manis-manis kamu kecilin. Gitu. Wala fil hajar, dan jangan kencing di batu. Batu, kenapa tadi pencirikannya itu apa? Bisa mengental ke tubuh. Maka usahakan jangan kencing di tempat yang keras yang itu membuat ciprakannya itu menjadi kena baju. Nah, wahdar al-ardo as-salba, dan hindarilah buang air di tanah yang kering, sama mirip batu. Tanah kering, batu. Kalau pasir nggak apa-apa karena rembes. Tapi kalau tanah liat keras, nah itu usahakan. Nah, tembok lah kalau sekarang tembok, usahakan jauhi buang air kecil di tembok. Karena itu cipratannya mesti kena baju, mesti kena baju. Dan itu membuat sholat kita menjadi susah, bahkan tidak sah. Ini kalau nggak diperhatikan hal-hal seperti ini, akhirnya bagaimana? Akhirnya akan timbul iza, menyakiti hati saudara muslim. Kalau hal ini nggak dipraktekkan bagaimana? Akhirnya kemungkinan besar sholat 5 waktunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memperhatikan adab-adab istinja. Jangan kencing di tempat yang keras, jangan kencing di tempat yang menggenang, jangan kencing di tempat yang di situ ada pohon berbuah, di tempat orang kumpul. Semuanya dibeberkan secara lengkap dalam Islam. Urusan kencing. Masya Allah, saking sempurnanya Islam. Kemudian wa mahabbarih, jangan buang air di tempat bertiupnya angin. Bisa gambarin nggak, Pak? Kalau angin tiup dari situ kita tabrakin gitu, balik nggak? Balik. Maka kalau angin lagi arah utara, usahakan searah dengan laju angin. Jadi kok bisa? Ya zaman dulu rata-rata gitu, orang kencing di luar, sulit cari WC. Ihtaris minar rosyas, ya karena menghilangi percikan. Nah, sekarang cara duduknya. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Nah, prakteknya. Kalau orang buang air, usahakan paling sempurna tuh kalau bisa jongkok. Itu paling sempurna. Kalau nggak bisa ya duduk. Nah, kalau orang buang air dalam keadaan jongkok, ittaqi fi julusika ala rijlil yusra. Jadi kaki kiri itu dibuat tumpuan pinggul, buat tumpuan tumpuan paha. Praktekin. Pajuan depan pajuan. Gimana ya prakteknya, Pak? Pajuan. Jadi ini kaki bagian apa? Kiri. Iya, ini buat apa?
buat tumpuan. Nah ini begini. Ini lebih apa? Lebih apa ya? Menyempurnakan ketika buang air. Jadi ini dibuat tumpuan, ya. Terus yang ini bagian ini berdiri. Ini mesti bersih langsung. Kan kalau orang begini, jongkok gini, mohon maaf, itu mesti ada bagian perut yang tertahan. Sehingga apa? Buang air besarnya nggak maksimal, buang air kecilnya nggak maksimal. Maka di sini dianjurkan. Tumpuannya di mana? Di kaki bagian kiri. Li'anna dzalika ashal li khurujil kharij ma'a rahatil aqdam ar-ra'isah kal kabid wal qabid. Karena model duduk seperti itu lebih memudahkan keluarnya kotoran, bahkan memudahkan anggota tubuh bagian dalam seperti limpa ataupun hati, jantung. Pompa jantungnya lebih lancar, kemudian di kotoran lambung semua bersih semua dengan cara duduk seperti ini. Kira-kira bapak masih kuat gak, Pak? Yang bisa praktek minimal sekali seumur sekali. Ada ilmu yang diamalkan. Kemudian selanjutnya wala tabul qaiman. Makruh hukumnya kita buang air kecil dalam keadaan berdiri illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Maka usahakan walaupun disediakan tempat kencing berdiri itu buat apa namanya? Kalau WC duduknya penuh, kebelet, nggak apa-apa berdiri darurat. Tapi kalau WC-nya masih kosong, usahakan jangan kencing di tempat yang berdiri. Maka kebiasaan-kebiasaan zaman dulu hilangkan. Sekarang buang air dalam keadaan duduk. Udah makan berdiri, kencing berdiri. Lengkap gak, Pak? Lengkap. Ditinggal semua itu. Maka makan duduk juga kencing dalam keadaan duduk. Karena itu yang paling baik buat tubuh kita. Udah paling baik buat tubuh kita ya seperti ini. Gak ada lagi yang lain. Kecuali dalam keadaan darurat. Islam ke tengah-tengah. Gak boleh kencing berdiri. Haram, dosa besar. Enggak. Kencinglah duduk. Itu paling baik buat tubuh. Kecuali dalam keadaan darurat. Boleh berdiri dalam keadaan darurat. Maka ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang tuh jangan keras banget. Oh pokoknya harus begini. Ya enggak, orang tuh kan macam-macam. Orang tuh beda-beda. Ada keadaan yang enggak semestinya. Lah maka kita harus ada namanya musamahah. Dispensasi yang itu diajarkan oleh Islam. Wudu, apa namanya? Istinja wajib harus pakai air, wajib harus pakai batu. Kira-kira hidup susah nggak, Pak? Susah. Nyari batu susah. Ya, batu mahal nggak sekarang? Coba kalau istinja wajib pakai batu, kira-kira tukang bangunan laku nggak? Laku. Tapi Islam nggak gitu. Usahakan pakai batu itu yang sempurna. Kalau nggak nemu ya nggak apa-apa. Minimal pakai air. Kalau nggak ada air ya pakai batu saja. Maka praktek-praktek kehidupan seperti ini dalam rumah tangga, dalam instansi harus ada. Peraturan tetapnya ada, tapi ada musamahah, kelonggaran-kelonggaran kalau itu sifatnya darurat. Nggak masalah. Itu praktekkan dalam kehidupan. Kalau nggak bisa nemu tempat buat jongkok, boleh berdiri. Karena itu juga dulu pernah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis itu dikatakan Rasulullah SAW itu bala fi subatatil qaum. Nabi itu pernah berdiri buang air. Baginda Nabi SAW beliau pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri di tempat sampahnya suatu kaum. Maka para ulama memberikan takwil ada banyak di sini. Mungkin di situ tempat sampah bau sehingga kalau jongkok akhirnya bagaimana? Buang airnya nggak nyaman. Buang air itu kalau nggak nyaman kira-kira bersih nggak, Pak? Misalnya bau WC-nya, kira-kira nyaman nggak? Susah. Maka beliau berdiri. Mungkin juga di situ banyak proses, banyak kotoran. Kalau buang air dalam keadaan jongkok malah nanti kotorannya kena badan.
Maka Nabi itu pernah ngajak boleh kencing berdiri kecuali dalam keadaan khusus atau dalam keadaan uzur, Mas. Dalam keadaan apa? Kemudian wajma' fil istinja baina isti'malil hajab wal ma. Usahakan kumpulkan di antara ketika istinja dengan menggunakan batu dengan air. Ini sudah disampaikan semua. Fa idza aradtal intisar ala ahadihima fal mau afdal. Kalau kita ingin meringkas, maksudnya nggak bisa pakai dua-duanya, maka yang afdal adalah yang pertama menggunakan air. Faiza wa in istaksarta 'ala al-hajar fa 'alaika an tastamila salasata ahjarin tahiratin munasyafatin lil 'ain. Kalau kita ingin buang hajat atau istinja menggunakan batu, maka beliau mengatakan fa 'alaika an tastamila salasata ahjar. Usahakan minimal pakai 3 batu. Batu yang pertama untuk menghilangkan apa? Kotorannya, airnya. Batu yang kedua untuk menghilangkan akarnya, bekasnya. Yang ketiga, batu yang ketiga untuk membersihkannya secara sempurna. Minimal berapa? 3 batu. Minimal. Tahiratin, batunya harus suci. Munasyabatin, yang kedua, batunya bisa mengeringkan atau mengelap tempat yang basah. Maka nggak boleh pakai batu yang basah, karena batu basah mesti akan membuat najis semakin menyebar. Maka cari batu yang kering yang bisa buat elap. Lil aini, pada kotoran. Tamsahu biha mahallan najwi, dengan menggunakan batu tersebut kita bisa mengusap tempat-tempat kotoran. Bihaitsu la taqtaqilun najasa an mawdi'iha. Sekiranya sekiranya kotoran tersebut atau najis tersebut tidak berpindah kepada tempat lain. Contohnya, kalau kita lagi kencing, biasanya kan ada sisa-sisa kencingnya. Maka itu jangan sampai menyebar ke bagian yang lain, kena celana, kena baju. Maka itu diistijmarkan dengan batu. Kalau punya batu. Maka di sini dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan itar itu apa ya? Ganjil. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau pakai batu ketika istinja 3, 5, 7. Itar itu sunnah. Tapi ingko itu apa? Betul-betul bersih, hukumnya wajib. Saya ulangi. Istinja 3 kali menggunakan air atau batu hukumnya apa? Sunnah. Yang bilangannya ganjil. Tapi inqo atau yang dimaknai dengan betul-betul bersih itu hukumnya wajib. Maka di sini yang diperhatikan inqo-nya bukan itarnya. Perhatikan betul-betul bersihnya. Kalau sudah bersih baru perhatikan bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, ahad, satu, menyukai perkara yang ganjil. Maka ibu-ibu itu kalau masak usahakan bawangnya 3, 7. Kenapa? Ini nggak ada, dalam ininya nggak ada. Aku suka ganjil karena Allah itu ganjil. Supaya apa? Dicintai oleh Allah. Kalau beli apa-apa 3, 7, 9. Apa ya tadi itu? Innallaha witrun yuhibbul witr. Ganjil semua. Jam berapa ini, Pak? Oh, udah lewat ya? Lanjut. Wa kadzalika tamsahul qadim fi salasati mawadi' min hajari. Nah, sekarang prakteknya gimana ya? Kasih peringatan di surat cinta. Mohon maaf, bukan ini selesai. Nah, ini misalnya batu. Ini misalnya apa? Batu. Maka kalau kita istinja menggunakan batu, keluar cari batu, cari yang sisinya 3. Sisinya berapa? Ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bagus kalau ada 4. Maka kalau isinya dengan batu, minimal sisinya 3. Di sini buat ngelap, di sini buat ngelap, sama di sini buat ngelap. Jadi bukan yang sembarangan gini-gini. Paham gak sih?
cet gitu. Kalau pakai tisu juga gitu. Pakai tisu juga sama. Jangan asal-asal begini. Dia sekali lap, buang, sekali lap, buang, sekali lap, buang. Karena kalau nggak ini dipraktekkan, niatnya pengen sempurna dalam istinja, malah najisnya kemana? Maka di sini zakat. Gunakan dengan 3 sisi. Usahakan cari batu yang 3 sisi. Bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah itu lebih menyempurnakan kita ketika istinja. Udah, Bapak rasakan deh. Abis ini praktek cari batu, praktek. Niatnya apa? Mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah. Kok Bapak hati Bapak plong, berarti itu masuk gitu. Plong, abis istinja hati itu plong, abis istinja itu makin lapang. Coba. Tapi jangan batu tetangga. Cari batu depan rumah. Soalnya kita nggak mungkin sekarang praktek kayak gitu karena di sini semua banyak WC. Betul nggak Pak? Saya sampaikan minimal sekali seumur jajah. Kalau saya udah sering. Pantas banyak batu di rumah. Nggak pernah sudah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya jadi lagi Pak. Fa in lam yahsul al-inqa bi thalathatin fa tammim khamsatan. Kalau dengan 3 sisi belum bisa bersih, maka sempurnakan dengan 5 sisi atau 5 batu. Au sab'atan atau 7 batu. Intinya apa Pak? Ganti. 1, 3, kalau 1 nggak bisa. 3, 5, 7. 1 nggak bisa, belum bersih. Ila ayam dia sampai dia betul-betul bersih bil itari dengan bilangan ganjil. Fal itaru mustahabun nih. Bilangan ganjil itu hukumnya sunnah, wal inqa'u wajibun, sedangkan bersih ketika istinja itu hukumnya wajib. Nah ini semua kita praktekkan minimal sekali seumur hidup. Tujuannya apa? Mengamalkan ilmu, mengikuti dulu yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka kencing berdiri sekali-kali ketika betul-betul kepepet, maka nggak apa-apa. Jangan langsung kencing harus duduk, nggak sunnah. Berdiri nggak masalah ketika kepepet, diajarkan. Makan, minum itu ketika betul-betul kepepet. Nih, kadang kita sering datang ke tempat nikahan orang yang nggak menyediain apa? Ada kan sekarang tuh? Ahli batin tuh udah memang arahnya ke situ supaya kita makan berdiri gitu. Maka ketika itu makanannya ringan, makanannya cuma makanan yang ringan, nggak masalah. Sekali mengamalkan makan berdiri itu nggak dosa. Makan berdiri itu nggak dosa. Tapi itu jangan diamalkan setiap hari. Karena tetap yang dianjurkan adalah makan secara duduk. Sama kencing juga seperti itu. Praktekkan kalau dalam keadaan sekali nggak masalah, tapi itu jangan setiap waktu. Kencing berdiri atau dimanapun sembarangan buang air kecil. Dan ini termasuk perkara yang harus penting loh Pak. Istinja itu perkara yang penting. Kenapa? Karena termasuk hadis yang sangat sering kita dengar, orang itu sering diazab karena apa? Perkara-perkara remeh. Dan itu langsung Nabi lihat. Kenapa? Karena urusan istinja nggak bersih. Maka ini semua harus kita perhatikan, terutama ini anak cucu diajarkan. Supaya apa? Supaya betul-betul terjaga. Wallahu ta'ala alam. Monggo, siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Pak Budi. Pak Budi ini harus dapat penghargaan dia nih. Ya. Tiap minggu tanya khusus. Terima kasih Pak atas penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Bapak mengatakan majelis ilmu luar biasa. Artinya Islam itu semuanya diatur dengan baik dan sempurna. Saya ingin bertanya sedikit masalah sifat Allah. Sifat Allah Rahman dan Jabbar, terutama di Jabbar, penguasa. Beliau berhak memberikan pahala
terhadap orang-orang yang taat dan patuh pada perintahnya, dan menghukum orang-orang yang sebaliknya. Pertanyaan saya adalah kaitannya dengan takdir dan nasib. Mohon dijelaskan, kasih contoh. Takdir itu apa? Dan contohnya apa? Nasib itu apa? Dan contohnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala itu termasuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita itu selalu mengimani dengan perkara yang berhubungan dengan takdir. Takdir itu apa? Perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan secara sempurna, awalnya dan akhirnya. Awalnya dan akhirnya. Mulai dari A sampai Z bahasa kita. Mulai dari A sampai Z secara sempurna. Secara dan ikhtiar di dalam seluruhnya komplit lengkap. Nih umpama kita nih dari alam lahir sampai kita mati, kita nanti habis mati kemana, susahnya bagaimana, enaknya bagaimana, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya takdir Allah. Maka kita diajarkan untuk apa? Amantu billahi, amantu biqadrillahi. Saya iman kepada takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Baik itu takdirnya baik ataupun buruk. Baik takdir itu adalah takdir yang hulwihi, takdir yang manis, wa murrihi, dan takdir yang pahit. Maka kita dianjurkan dalam Islam untuk mengimani, meyakini, pasrah dengan namanya takdir seluruhnya. Kemudian yang kedua, tadi ada namanya nasib. Nasib apa ya? Nasib itu saya nggak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa apa. Karena dalam bahasa Arab nasibun itu artinya bagian. Artinya apa? Bagian. Dan kata-kata nasib ini jarang dipakai di dalam istilah ilmu kalam, ilmu yang berhubungan dengan akidah. Jadi dalam kitab ilmu tauhid, ilmu tauhid yang berhubungan akidah itu jarang sekali ada istilah apa? Nasib. Jadi nasib itu adalah mungkin bahasa Indonesia yang diarabkan. Tetapi secara bidang keilmuan, terutama ilmu takdir atau ilmu kalam, ilmu tauhid, nasib itu jarang dipakai. Jadi istilahnya nggak ada bahasanya. Istilahnya apa? Nggak ada. Yang ada apa? Istilahnya takdir yang sudah ditentukan. Dan itu bahasanya menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Nasib. Paham ya? Nasib. Kemudian korelasinya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, Rahim, kemudian Jabbar, Allah Maha Memaksa, gitu. Allah Subhanahu wa taala ini manusia secara hakikat. Kita harus pandang dua sudut pandang. Pertama, manusia itu secara hakikatnya adalah dipaksa. Contohnya, kita pengen jalan kemana? Ke timur. Jalan mana? Ke timur. Maka secara hakikat dalam takdir Allah, kita ini dipaksa untuk jalan ke timur. Kemudian, Pak, terserah saya pengen jalan ke barat sewaktu-waktu saya bisa. Betul nggak? Jalan kemana? Ke barat bisa. Nah, pengennya kita dari timur berpindah ke barat itu juga termasuk dipaksa oleh Allah. Maka Allah itu Al-Jabbar yang maha memaksa, maha berkuasa, nggak bisa kekuasaan itu nggak bisa dibatasi oleh apapun. Loh, dari timur terserah saya pengen ke barat. Iya, pengennya kamu itu dari barat menjadi kemana? Ke selatan. Itu juga dipaksa oleh Allah. Loh, kalau gitu fungsinya saya apa? Pengennya saya ini apa? Lah itu namanya takdir. Pengennya, ikhtiarnya itu bagian daripada yang ditentukan oleh Allah. Contoh, orang kalau sedekah, apa Pak? Fadilahnya, keuntungannya apa? Tolak bala. Betul? Nih prakteknya gini Pak, contohnya. Orang kalau nih saya sedekah hari ini 10.000. Niatnya apa? Untuk tolak bala.
Ketika orang itu sodako, habis itu dari sodakohnya dia misalnya terhindar dari kecelakaan, dari asbab sodako. Maka dalam takdir Allah, ini nih, secara kalau film itu apa ya? Ada istilahnya apa ya? Skenario. Dalam takdir praktek ini. Ini si fulan, dia ujungnya bakal selamat dari kecelakaan. Ujungnya nih, skenario dalamnya. Nanti tengahnya si fulan akan diberikan pilihan. Apakah dia sodako atau tidak? Sodako atau tidak? Kan kita pilih nih, ya. Maka pilihan kita sodako apa?